Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Pedang. Dengan Mas Pedang jumpa lagi. Bagaimana teman-teman, bosan nggak? Kalau bosan besok Mas Pedang nggak akan bikin lagi. Ternyata tidak ya. Yang sana jawabnya tidak. Karena keras lagi. Yang sana malah keras lagi. Oke teman-teman, setuju. Kalau demikian besok lanjut lagi. Mas Pedang akan bikin terus konten-konten seperti ini. Insya Allah semoga menjadikan manfaat ya, dan menjadi berguna untuk semuanya, baik untuk Mas Pedang sendiri ini, yang orang yang bodoh ini ya, maupun kepada teman-teman yang tentunya pinter-pinter semua ya, daripada Mas Pedang ini wilu. Ya gitu teman-teman. Terus selalu ulang itu. Terima kasih teman-teman yang telah mendukung Mas Pedang sampai dengan saat ini. Kemarin subscribe-nya itu Mas Pedang 100 turun lagi 70, 170 naik lagi 110, ya nggak apa-apa. Yang penting itu dialami oleh semuanya kan, betul ya. Kalau semuanya ngalami itu nggak apa-apa, kecuali yang ngalami kita sendiri, kita bisa ada gitu ya. Walaupun sama ya teman-teman, sama mengalami ya, naik turun. Bahkan YouTuber besar pun itu pernah mengalami juga ya, bahkan yang subscribe-nya udah banyak itu sampai ribuan itu turun itu ya. Itu satu hal yang menurut Mas Pedang wajar ya, karena dialami semuanya. Oke teman-teman, gitu ya. Kali ini kita ngomongin apa lagi nih gitu ya. Joget dulu aja ya. Oke? Wah, joget dulu. Ding 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 ding. Trot. Ya, untuk pemanasan ya teman-teman. Pemanasan itu penting, sehingga seperti olahraga itu kita perlu pemanasan, peragangan ya. Itu ya toh. Baru kita ke ototnya gerakin dulu ya toh, itu sehingga nanti ketika kita olahraga badan ini tidak kaget gitu ya. Sama juga ini tadi Mas Pedang juga pemanasan seperti itu. Olahraga biar saja juga nggak kaget. Kalau kaget gitu teman-teman. Jadi kemarin pernah kita ngomongin tentang puas ya, kepuasan ya, tentang bagaimana berbahagialah orang ya yang bisa tahu tentang kepuasan, bisa memanage lah ya dari puas ya. Intinya adalah puas, bahagia, kembalinya adalah bersyukur kita kemarin kalau menurut Mas Pedang. Memang kata bahagia, kata syukur ya, itu hampir samar-samar sebenarnya ya kalau menurut Mas Pedang. Samar-samar dari berarti apa? Kebahagiaan tentunya diidamkan oleh setiap insan, betul, diidamkan, namun idaman itu kadang dalam kehidupan belum tentu didapatkan, betul. Namun kadang orang yang sudah bahagia ya, diberi kebahagiaan, juga merasa bahwa mereka kurang, betul ya. Makanya itu kembalinya tetap iramanya itu kepada rasa mensyukuri. Tepuk tangan dulu. Itu makanya begitu pentingnya kata-kata bahagia. Mungkin seperti itu gitu. Dalam motivasi seorang pakar motivator ya gitu, yang handal nomor 1 seujung jagat ya seperti itu, selalu mengatakan bahagia pasti ada dalam motivasi mereka, seperti itu. Karena inti daripada kehidupan adalah juga diantaranya adalah bahagia. Tepuk tangan dulu. Nah, bagaimana menciptakan itu adalah bahwa
antara tadi bahagia dengan syukur itu memang selalu sepertinya berkaitan. Itu mensyukuri dari usaha, keringat, impian ya, kepingin apa gitu, pelaksanaan, tindakan yang kita lakukan ya kan, perjuangan, keringat keluar ya kan, hasil ya akhirnya kan gitu. Seperti itu akhirnya muncul satu yang sudah kita inginkan terwujud ya kan. Bentuknya macam-macam, setiap insan, setiap manusia beda-beda gitu loh. Ada yang dia cukup dengan ini, ada yang cukup dengan ini kurang ini, tapi tujuannya ke arah sana. Tapi setelah sampai ya udah, kadang ada yang merasa bersyukur, ada yang merasa kurang, atau malah ini ya gitu ya. Padahal udah dicapai itu seperti itu. Itu adalah dari pengalaman-pengalaman atau kehidupan ataupun cerita-cerita dari sebuah cerita itu yang perlu kita pelajari gitu. Karena kita tidak harus kita mengalaminya sendiri, justru pengalaman-pengalaman dari orang lain itu yang jadi pelajaran. Seperti itu teman-teman. Oke, coba lagi dulu. Jadi kenapa Mas Pedang selalu mengatakan bahagia, 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 ya kan? Syukur, syukur, syukur. Bila titik itu bisa Anda cari, bisa Anda resapi dan lakukan, insya Allah keluarga Anda, intern Anda akan merasakan kebahagiaan itu sendiri. Tepuk tangan. Ya gitu ya, jadi bahagianya masing-masing itu beda gitu loh, beda. Namun kadang yang beda ini pun tidak bisa di masing-masing individu atau sekelompok keluarga kecil itu mensyukuri itu. Padahal dilihat dari yang lainnya, kacamata orang lain dia sudah bagus gitu loh. Nah makanya itu seperti itu. Jadi ini satu kondisi A dilihat sama si B, C, D itu udah bagus, tapi A nya sendiri tidak merasa kebahagiaan itu sendiri ya. Bagaimana memanagenya itu kemarin yang perlu, yang sudah kita ulas kemarin. Jadi kenapa penekanannya adalah kebahagiaan itu ada satu ungkapan juga, yang itu bukan tulisannya Mas Pedang. Kalau Mas Pedang apa ya nulis-nulis ya nggak bisa itu ya, karena itu harus orang yang ahli gitu, atau sesepuh pinasepuh ahli ataupun mereka pakar-pakar yang memang sudah mengevaluasi, penelitian, mengkaji setiap orang gini dan sebagainya, sehingga ketemu sebuah tulisan. Sebentar, tunggu dulu ya. Kenapa bolak-balik ke kebahagiaan ini? Ini anonim nih. Kalau kemarin kan peribahasa Jepang, peribahasa Jepang ya kebanyakan ya. Ini anonim. Datangnya satu tulisan tuh ada juga yang ini bukan ada ini ada sumbernya seperti ini. Satu kebahagiaan membayarkan 100 kesusahan. Tepuk tangan. Ya jadi demikian teman-teman, satu kebahagiaan membayarkan 100 kesusahan. Nah demikian kan. Jadi susah-susahnya, banyak susahnya, itu dengan satu kebahagiaan itu sudah cukup, ya kan? Makanya satu kebahagiaan itu membayarkan 100 kesusahan, ya kan? Boleh dikaji
dalam perjalanan ke dalam suatu perjuangan ya, kata orang berjuang menuju satu kebahagiaan, ingin mendapatkan ini, dia akan bersusah-susah dulu, susah dulu, katakanlah untuk mencapai ini susah, rekoso ya, ibaratnya poso ya toh, melakukan ibadah poso dan sebagainya, kata seperti ini, mencapai satu titik. Nah di sini mereka ketemu, kata seperti itu. Ini kan bersusah-susah dulu, dalam arti seperti kita berjuang dalam suatu pekerjaan, kita disuruh sana, wah kerja penean, katakanlah, penean sana penean sini, munggah katakan itu, naik itu apa gunung, atau kita kerja di suatu kantor, kita suruh luar kota sana, luar kota sini, kan capek itu kesusahan ya, untuk menuju satu tujuan kebahagiaan tadi, mencetak keluarganya biar senang itu ya, terus akhirnya ketemu dalam arti kebahagiaan itu, jadi kesusahan itu hilang, seperti itu. Jadi di sini kalau bisa Mas Wedang simpulkan, orang yang bodoh ini, satu kebahagiaan membayarkan 100 kesusahan, dalam arti bahwa begitu pentingnya arti daripada bahagia. Makanya ketika Mas Wedang muncul itu mesti ada syukur gitu. Bahagia. Nah itu kan, itu seperti itu. Terus mengulang. Kehidupan itu mengulang ya toh, bener kan? Dari Senin nanti muncul lagi Senin, dari Selasa muncul lagi Selasa, ngulang kan? Betul ya? Dari Januari lah kata yang lebih besar lagi jumlah harinya. Dari Januari ketemu lagi Januari. Ya kan, betul. Februari ketemu lagi Februari tahun berikutnya. Mengulang terus. Ya kan? Demikianlah kemarin yang pernah saya ungkapkan, bahwa semua itu adalah perulangan. Lah bagaimana orang tidak menjadi bosan? Bagaimana orang tetap istiqomah, kan gitu. Yang itu yang perlu kita pelajari, bahwa hidupnya perulangan. Bagaimana Anda untuk tidak menjadi bosan? Berarti bagaimana caranya Anda mengelola ketidakbosanan Anda? Tepuk tangan. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa terima kasih ya atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi besok ya untuk tayangan selanjutnya dari Mas Wedang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kemanapun juga teman-teman. Barangkali begini, share itu kita sering menganggap sepele ya, tapi ternyata ketika suatu share yang katakanlah anggap aja bisa membuat orang itu berubah ataupun senang, ternyata kita sendiri juga mendapat kebahagiaannya, kita yang share itu gitu loh. Kan kita nggak tahu gitu ya, tujuan kita wah ini mungkin biar dia senyum, yang tadinya orang besung nggak pernah ketawa, itu tahu-tahu ada lihat mukanya Mas Wedang nggak gini, guyung nggak kayak wah nggak tahu kan gitu ya. Atau sedikit sekelumit yang kata-kata ini tapi bisa merubah ke kebaikan. Nah itu loh teman, Anda tentunya akan mendapatkan berkahnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joget lagi. Ini Mas Wedang gayanya masih nungkul gini, tapi ini digem ya, teman-teman. Ini kenceng, terus dihentakkan ini, tidak hanya enggak, ini kenceng. Jadi seperti kita mukul, ngeluarin tenaga dalam, tahan, pukulan.